Shalom, selamat pagi sahabat. Kita berjumpa lagi di Santapan Rohani Pagi. Judul renungan pagi kita hari ini adalah menabur. Kita baca di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Sahabat, setiap orang percaya tentunya merindukan hidupnya diberkati oleh Tuhan. Tapi sayangnya, kerinduan yang besar untuk mendapatkan berkat dari Tuhan tidak diimbangi dengan kerinduan untuk memberi atau menabur. Dalam firman Tuhan tertulis, "Berilah dan kamu akan diberi." Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang dikoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaan. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Namun yang terjadi sahabat, kita seringkali hitung-hitungan jika hendak menabur atau memberi, baik itu untuk pekerjaan Tuhan ataupun untuk sesama, dengan menerapkan prinsip ekonomi. Sahabat, prinsip ekonomi merupakan pedoman untuk melakukan tindakan ekonomi yang di dalamnya terkandung asas, yaitu dengan pengorbanan tertentu diperoleh hasil yang maksimal. Kita maunya menabur sedikit, bahkan sesedikit mungkin, namun kita mengharapkan tuaian yang sebesar-besarnya. Ironisnya, ada juga yang tidak mau menabur atau memberi, melainkan hanya suka menerima saja. Padahal firman Tuhan mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sahabat, prinsip Alkitab mengajarkan jika kita ingin mendapatkan tuaian yang banyak, maka kita harus mengawalinya dengan menabur yang banyak. Bahkan orang yang menabur banyak tidak akan pernah rugi atau kekurangan. Ini ditegaskan di dalam Amsal 11 ayat 24 dan 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Namun sahabat, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kehidupan ini tentu berlaku yang namanya hukum tabur tuai. Siapa yang menabur, maka dia yang akan menuai. Dan apa yang ditabur, itu jugalah yang akan dituainya. Rasul Paulus pun memperingatkan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Demikian ditulis dalam Galatia 6 ayat 7 dan 8. Jadi sahabat, bila kita menabur kebaikan, tentu kita pasti menuai kebaikan. Dan sebaliknya, jika kita menabur keburukan, maka hal-hal yang buruk pula itulah yang akan kita tuai. Adapun contoh konkretnya sahabat, menabur adalah tindakan memberi. Semisal memberi persembahan untuk Tuhan maupun memberi sesuatu kepada orang lain. Dalam hal memberi, sikap hati kita harus benar-benar diperhatikan sahabat. Jangan sampai kita memberi semata-mata hanya karena mengharapkan balasan atau imbalan. Bagaimanapun juga, tindakan memberi itu bagaikan menabur benih yang suatu saat nanti akan menghasilkan buah. Jadi, tindakan memberi bukanlah tindakan sia-sia atau percuma saja. Justru merupakan tindakan yang baik dan tepat. Firman Tuhan berkata di dalam Galatia 6 ayat 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman.
Nah sahabat, mari jangan pernah menunda-nunda waktu untuk berbuat baik. Sebab firman Tuhan berkata, biarlah kebaikan itu terus mengalir dari hari ke hari, sehingga kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Memberi harus dengan kerelaan hati. Bukan berarti memberi dengan sesuka hati kita, tapi memberi sepantasnya sesuai dengan berkat Tuhan yang telah kita terima. Namun bukanlah hal yang mudah bagi orang yang hatinya melekat pada uang dan harta untuk urusan memberi atau menabur. Sahabat, kalau kita menabur dengan hati yang tidak baik, kita dengan bersungut-sungut, dengan bersedih hati, merasa terpaksa, dan memiliki motivasi yang salah, maka perlu kita ingat, hasil tuaian kita juga tidak akan baik. Jadi sahabat, sikap hati kita saat menabur adalah penentu bagi benih yang kita taburkan. Seperti dalam Perjanjian Lama dikisahkan, seorang janda miskin memberikan 2 peser uangnya ke dalam peti persembahan. Seperti di dalam Alkitab, seorang janda miskin memberikan 2 peser uangnya ke dalam peti persembahan, dan persembahannya itu menyenangkan hati Tuhan. Memang, jumlah benih yang ditabur janda itu sangat sedikit jika dibandingkan dengan persembahan orang kaya. Tapi ia memberinya dengan sepenuh hati dan dari seluruh nafkahnya. Benih yang baik, hati yang baik, dan motivasi yang baik pasti akan menghasilkan tuaian yang baik pula. Banyak orang Kristen yang ingin diberkati melimpah tapi tidak mau menabur dan suka menunda-nunda waktu untuk menabur dengan berkata, penghasilanku kan pas-pasan, aku belum bisa memberi. Atau ada perkataan seperti ini, aku belum digerakkan oleh Roh Kudus, dan sebagainya dan sebagainya. Sahabat, itu hanyalah alasan bagi orang-orang yang tidak mau menabur atau dengan sengaja menghindarkan diri dari hukum menabur. Orang yang malas menabur jangan pernah berharap tuaian. Apabila kita ingin menanam atau menabur, milikilah hati yang baik, hati yang benar, motivasi yang benar. Setiap kita pasti tidak ingin menuai buah yang masam, bukan? Jadi, penabur benih yang baik pada saatnya akan menuai hasil yang baik pula. Oleh karena itu sahabat, mari kita belajar untuk membuang sifat kikir, egois, dan materialistis dalam diri kita, dan jadilah berkat bagi orang lain, karena apa yang kita tabur tidak akan pernah sia-sia. Puji Tuhan sahabat, firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi satu teguran buat kita betapa pentingnya untuk kita mulai belajar menabur, sebab suatu saat kita pasti akan menuai dari apa yang kita tabur. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk kehidupan kami sampai hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, melalui firman-Mu pagi ini kami boleh belajar satu hal, bagaimana kami menjadi orang-orang percaya, bagaimana kami menjadi umat Tuhan, untuk kami belajar tidak egois, tidak kikir, tidak materialistis, tetapi kami peduli dengan orang lain. Kami mulai belajar memperhatikan kehidupan orang lain. Apa yang bisa kami tabur, kami akan tabur Tuhan. Roh Kudus tolong kami, beri kami hati yang tulus, beri kami hati yang mau untuk menabur, berbagi dengan sesama kami. Bahkan kami menabur untuk pekerjaan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Nama Tuhan dipermuliakan dengan harta kami. Tuhan tolong kami untuk kami terus belajar menabur. Janji Tuhan yang kami pegang, apa yang kami tabur, suatu saat akan kami tuai. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi sahabat, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.